elemen, ya pasti lebih dari 2. Tapi kalau kita lihat yang di elemen, nih yang di elemen ya, maaf, yang di elemen itu biasanya lebih sedikit. Ini IPA sih sepertinya. Oh ini IPA yang dulu Panarobi kan ini bisa juga itu ada yang oke disematkan sama saya kalau boleh saya bagi lagi, boleh kalau yang ini ya saya sematkan ya. Sudah ada. Udah saya kirim sematkan. Cuman kita bingung nyari karena banyak banget halamannya itu. Kita gini saja, kalau di sini sudah ada, gitu kan ya, artinya kita sinkronkan dengan yang di sini. Ya. Di sini ada 2 ya, yang elemen Pancasila, berarti sudah, iya kan? Sudah ada 2. Jadi ini yang atas adalah elemen Pancasila, yang bawahnya itu elemen undang-undang. Kita lihat di sini ada mengidentifikasi, begitu ya. Kemudian ada melaksanakan aturan, mengidentifikasi. Nah, mungkin begini Bapak Ibu, kenapa di sini jadi banyak? Di sini kenapa jadi banyak? Kan di sini mengidentifikasi, melaksanakan aturan sekolah. Tapi TP-nya memahami aturan, memahami aturan di lingkungan tempat tinggal, kalau tadi lingkungan sekolah, kemudian memahami hak dan kewajiban. Bu Sulis kok beda, di sini mengidentifikasi, di sini memahami. Nah itu ada yang bisa menjelaskan dulu kenapa? Nah jadi begini Bu, di sini adalah tujuan akhir. Tujuan akhirnya itu anak bisa mengidentifikasi. Sebelum dia bisa mengidentifikasi, kompetensi apa saja yang perlu dicapai? Mengenal, memahami. Ini sebenarnya boleh kalau di sini kalau kita buat sendiri ya, mengenal aturan dulu di lingkungan sekolah, baru nanti memahami. Tapi kalau di sini dituliskan memahami, itu sudah paket komplit, dia pasti kenal dan paham, ya kan? Nah, jadi boleh menuliskan TP itu dari kompetensi terendah dulu, mengenal. Di sini ditulis mengenal. Ada papan tulis kah? Ada. Nah, mungkin saya bisa tuliskan, ada spidol ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung, Bu Sulis di sini mengidentifikasi, tapi kok yang dicantumkan TP-nya memahami. Karena supaya anak tadi ya bisa mengidentifikasi, berarti kan dia perlu mengenal, perlu paham, baru bisa mengidentifikasi ciri-cirinya, gitu ya. Coba. Jadi kalau yang tertera di CP, tadi adalah kompetensi akhir, ya kan, yang akan kita capai. Jadi di fase A, ini fase apa tadi? Fase B, gitu ya. Di kelas 4 dia bisa mengidentifikasi. Biasanya kan materinya sama, ya kan? Aturan lingkungan sekolah di kelas 3 dikasih tahu. Aturan lingkungan sekolah di kelas 4 dikasih tahu. Yang membedakan apa? Kompetensinya. Di kelas 3 berarti perlu ini, ya kita tulis dulu. Supaya bisa mengidentifikasi, dia perlu mengenal. Dia perlu memahami. Dia perlu mengidentifikasi. Dia baru bisa mengidentifikasi. Ini boleh kita tambahkan juga menerapkan, mengaplikasikan, begitu ya. Kemudian kompetensi ini kita petakan. Oh ini kelas 3. Oh ini kelas 4. Kalau melihat CP-nya kan fase
ya kan? Mengidentifikasi. Fase B untuk kelas berapa aja? 3 dan 4. Nah, jadi Bapak Ibu memahaminya seperti itu. Kenapa di sini berbeda ya? Di sini tulisannya mengidentifikasi, kenapa di sini TT-nya adalah memahami? Karena mungkin dia ini yang kelas 3. Mungkin yang kelas 4 boleh kita sinkronkan. Ada yang bawa seperti ini kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 ini. Yang ininya. Ada. Oh, baru kelas 3, baru dikasih kelas 3. Tapi filenya ada nggak? Boleh dibuka. Jadi kita cocokkan. Jadi ujung terakhirnya pasti tadi ke arah yang sama, mengidentifikasi. Ya. Iya. Masih memahami, menyajikan, mengenal. Jadi kalau di kurikulum Merdeka, dia kan pakai pendekatannya konstruktivisme. Berbeda dengan taksonomi Bloom kan ada 6 tingkatan. Di dalam konstruktivisme itu memahami itu udah yang paling tinggi. Ya, jadi memahami itu udah komplit. Orang kalau paham, ya kan, kalau paham berarti dia udah kenal, udah tahu, udah bisa melaksanakan gitu. Jadi di kurikulum Merdeka tuh bahasa memahami itu udah CP tinggi, termasuk tinggi ya, bukan ya, kalau menganalisis dia kan lebih tinggi lagi di taksonomi Bloom ya. Kita taksonomi Bloom yang revisi. Nah, coba taksonomi Bloom yang dipakai yang udah revisi, yang lama aja saya nggak tahu gitu. Nah, mari kita buka. Silakan. Ini ada 6 ya di sini. Nah, silakan. Apa saja taksonomi belum revisi? Silakan. Ini kan pembelajaran andragogik. Jadi silakan. Boleh ada gadgetnya, boleh bicara ini. Ya. Ya, sebentar. Supaya apa? Kita semuanya itu tidak tergantung dengan orang lain. Sekarang itu kan gadget ada di tangan kita, gitu kan ya. Memasangkan, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis. Ya. Kalau L1, L2, L3 itu. Jadi sebenarnya ini baru taksonomi kognisinya saja, ya kan? Nanti ada taksonomi untuk afeksi juga ada, untuk psikomotor juga ada, ya kan? Nah, ini yang terbaru. Kalau dulu teratas itu mengevaluasi kalau yang lama. Nah sekarang justru kalau anak bisa membuat karya, membuat proyek, itu berarti dia taksonominya yang ke-6. Mencipta. Ya, jadi yang pertama mengingat, memahami, menerapkan. Ini sama, kalau C1 sampai 3 dengan yang lama sama. Analisis dan mengevaluasi ya. Nah, Bapak Ibu boleh dalam membuat tujuan pembelajaran kata kuncinya ini di breakdown dulu, gitu, ya kan? Mengingat ini mengenal, biasanya apa contoh-contoh kata kerja operasionalnya kan banyak nih. Mengingat itu apa saja sih?
ada mengetahui, begitu kan ya, ya, mengenal, ya, kemudian melafalkan, menyebutkan, menyusun di sini. Jadi boleh, ya, boleh dibuat seperti itu. Udah ketemu yang kelas 4 pendidikan Pancasila? Iya. Iya. Apa tujuan pembelajarannya di sana apa? Terkait dengan undang-undang? Ya, mengidentifikasi kan? Terus apa lagi? Tuh. Melaksanakan, menerapkan ya. Coba kita tulis ya. Tadi apa saja? Apa saja Bu? Mengidentifikasi. Terus? Menghargai. Mengenali. Memaparkan. Menerapkan ada? Menjabarkan ada. Ya, menjabarkan, ya, memaparkan, menjabarkan sama, ya kan? Nah, kalau kita itu kan pintar-pintarnya kita memilih kata kerja operasional, gitu kan ya, yang sesuai dengan kebutuhan murid kita. Kalau misalnya ibu nggak dapat ini, begitu kan ya, nggak dapat ini, cara membuatnya adalah dengan dilihat tadi dengan cara ini. Jadi mengidentifikasi itu kita turunkan kompetensinya apa saja. Oh, 2, mengenal, memahami, mengidentifikasi dan menerapkan. Tadi dipetakan ini kelas 3, ini kelas 4. Dan ternyata dicek di kelas 4 memang ujungnya adalah bisa mengidentifikasi. Nah, jadi bisa dipahami ya, CP itu kalimat tujuan pembelajarannya adalah untuk akhir fase. Nah, guru perlu melakukan menurunkan atau di breakdown begitu ya, dipecah lagi begitu ya, kompetensi di bawahnya untuk menuju kompetensi akhir tadi. Boleh kita coba lagi nih. Untuk Pancasila itu kan menunjukkan, ya kan? Untuk Pancasila itu menunjukkan. Tapi di sini memahami lagi. Nah, boleh sebenarnya sebelum dia bisa memahami di sini mengenal dulu gitu ya. Kalau dia di kelas 1 misalnya ya, di kelas 1 kan memang harus mengenal dulu. Tapi kalau di kelas yang lain dia sudah lewat Bu, dia sudah mengenal di kelas 1 berarti naik ke memahami tadi. Iya kan? Memahami. Nih naik ke sini. Nanti di kelas di fase C gitu kan masih ada materi Pancasila, kita pasti naik ke sini menerapkan begitu. Ya, cara memilihnya, kata kerja operasionalnya, acuannya seperti itu. Kalau misalnya kita Ya. buku ya, acuan memisahkan antara kelas 3 sama 4 kan berarti taksonomi belum ya? Iya, betul. Berarti kita harus paham taksonomi belum. Ya. Tapi karena kita sudah punya buku, ya lihat di buku aja gitu kan. Ya, tadi makanya saya bilang kalau sudah punya ini enak sekali, gitu kan ya. Cuman tadi Bapak Ibu nanti di modul ajarnya ini kan memahami berapa JP, ini kita perlu breakdown lagi tadi supaya bisa memahami. Berarti pertemuan pertama dia kenal dulu, gitu kan, mengenal tentang aturan, ya kan. Yang kedua baru memahami, yang ketiga dia bisa tadi mempraktikkan. Itu kita olah lagi, gitu caranya, ya. Berarti kita mau membuat sendiri praktek atau menganalisis semua yang ada? Silakan, pilihannya 3. Menganalisis apa membuat Bu? Analisis Mau membuat yang baru ya atau menganalisis. Oke. Menganalisis berarti silakan masing-masing gitu kan ya, melihat protanya begitu kan, disesuaikan dengan bukunya. Nah, nanti perbedaannya di mana? Bisa dipresentasikan. Misalnya Bu Ira untuk matematika gitu kan ya, menemukan di sini Bu menunjukkan tapi ternyata di sininya memahami. Oh, kenapa harus memahami? Karena sebelum dia bisa menunjukkan, dia pasti harus kenal, harus memahami, harus bisa mengidentifikasi. Jadi menunjukkan itu udah level yang tertinggi globalnya begitu. Ya. Misalnya saya bertanya, tolong tunjukkan saya air mineral, gitu kan ya? Dia perlu tahu, kenal dulu air mineral itu seperti apa bentuknya. Jenisnya apa saja, namanya, labelnya kan banyak. Terus naik lagi ke kompetensi yang tinggi, dia tahu manfaatnya untuk apa, gitu. Kenapa dikemas berbeda-beda?
Nah, jadi itu kalau 4 kompetensi tadi dicapai oleh murid, berarti dia bisa menunjukkan air mineral. Dia bisa memahami dari segi zatnya, oh zat cair itu sifatnya apa, mengikuti bentuknya. Nah, itu artinya dia ada di kompetensi tertinggi itu menunjukkan itu. Begitu. Oke, Bapak Ibu silakan. Silakan dibuat. Ini kan untuk ATP ya. Prota, alhamdulillah ya, untuk Prota tidak ada hambatan. Kenapa 36 JP? Insya Allah udah paham ya Bapak Ibu Guru. Ya kan? 36 JP-nya ketemu dari mana nih? Dari proklamasi breakdown gitu ya. Ya, betul. Jadi ini kita lihat minggu efektif. Ya. Jadi alokasi waktu hari efektif, begitu ya. Misalnya Pancasila ini jadwalnya setiap hari apa? Pancasila setiap hari Rabu. Berapa JP? 2 JP, ya kan? Berarti 1 bulan ada berapa JP? 8 JP. 8 JP kita lihat kalender. Juli cuma 2 pekan. Berarti cuma ada 4 JP. Agustus ada berapa pekan? 4. Berarti ada 8. Nanti terus dijumlahkan sampai 1 tahun muncullah alokasi waktu, ya. Oke. Untuk yang ini sudah. Nah, ini sudah ada juga ya protanya. Jadi dari buku itu sudah lengkap. Sudah lengkap ya, tinggal Hanya itu yang 32 atau yang berapa itu masih bingung. Oke, berarti pertanyaannya kenapa ini namanya 1112 begitu atau bagaimana? Itu yang kan ada revisi yang 32 itu. Ya. Nah, apakah yang di Terapindo itu yang baru atau yang CP baru atau CP? Kalau sebenarnya buku ini sudah beredar duluan. Artinya ini 033. Ini CP 033. Jadi tugas Bapak Ibu tadi melihat CP 032. Kalau ini sama atau tidak? Kalau sama berarti nggak ada revisi. Yang ada revisi itu IPAS. Jadi tadi kita belum bisa nih membuka IPAS. Bentar ya, ini mudah-mudahan nih bisa nih IPAS ya. Nah, kalau dia misalnya yang baru, ternyata materi yang di sini itu harusnya diajarkan, tapi yang baru tidak, Bapak Ibu boleh melewati, boleh tidak mengajarkan, ya kan? Nah, tapi kalau di CP ternyata dia ada di sini tidak ada, berarti Bapak Ibu perlu menyisipkan, gitu. Jadi nanti kalau ditanya wali murid, kok materi benda padat dilewati? Oh, karena di CP yang baru dia adanya nanti di kelas sekian, gitu. Di fase. Misalnya fase yang lain begitu. Nah, terus tiba-tiba kita membuat materi yang dia tidak ada karena memang di yang baru itu materi ini, Bu. Tapi kita lihat lagi anak ini ikut kurmernya tahun keberapa? Ya kan kelas 1, 2, S1 kemarin itu kelas berapa dulu? 1, 3 ya, 2, 5 begitu ya, baru 3, 6 gitu kan ya. Nah, kalau semuanya sudah, anak ini udah pernah materi ini udah pernah atau belum? Jangan-jangan kalau kita lewatin, besok dia nggak dapat lagi, kan kasihan juga. Jadi tetap kita ajarkan sesuai buku tidak apa-apa, begitu. Sebentar ya, berarti kita cari yang satuan baku berarti nah ini cahaya energi. Fase C. Fase 5 cahaya. Catat 202 IPAS. Fase 2. Ini yang dari Panamroni ya, Bu. Iya. Nanti dianalisa apakah sama atau beda dengan. Yuk kita lihat ya buku IPAS. IPAS itu sebenarnya boleh diajarkan dari fase B, ya. Nah, ini perbedaannya adalah, Bu, kalau dulu di 033 IPAS fase A itu ada, tapi ternyata kan sebenarnya diajarkannya ketika fase B. Nah, yang baru ini maka dia sudah langsung fase B. Nih. Fase B, ya kan?
Kalau yang di 033 itu ada, fase A ada. Nah kalau yang ini dia langsung fase B. Nah di dalam fase B ini ada buku IPAS dan ini materi ininya. Nah kita bisa cocokkan ya. Kelas 3 ada buku saja Bu. Oke, maaf Bu, ini tadi punya siapa? Lihat ya. Oke, ini peserta didik menganalisis hubungan, ini pemahaman IPAS-nya ya, hubungan antara bentuk serta fungsi bagian-bagian tubuh. Ada panca indera, kemudian siklus makhluk hidup. Ini ada siklus nggak? Yang di sini yang baru Pak. Oh ada ya, siklus makhluk hidup ya. Cuman bedanya dia kata kerja operasionalnya yang lama menganalisis, yang sekarang memahami saja. Jadi lebih diturunkan, nggak berat. Yang penting paham saja. Kalau menganalisis kan dia mampu ya memecah, ya kan, membedakan begitu ya, terus mengkolerasikan begitu ya. Nah ini jadi perbedaannya di sini, ya kan. Kalau kontennya masih sama, ya kan. Panca indera, kemudian siklus hidup, boleh dibantu mencatat begitu kan ya. Kemudian pelestarian sumber daya alam. Di sini ya ada pelestarian sumber daya alam juga. Kemudian mengidentifikasi, kalau di sini mengidentifikasi perubahan wujud. Perubahan wujud ada juga, ya kan. Bedanya di sini mengidentifikasi, kalau di sini hanya memahami saja ya. Ya. Oke. Perubahan wujud ada, kemudian energi, perubahan bentuk energi ada, kemudian gejala kemagnetan. Nah, ini kayaknya nggak ada gejala kemagnetan ya? Ada. Oh, ini ada kemagnetan. Kemudian pengaruh gaya, jenis-jenis gaya, ya sama. Kemudian interaksi sosial ya. Interaksi sosial masih ada. Ya. Jadi hanya kompetensinya saja yang diturunkan. Yang tadinya tinggi menganalisis, sekarang memahami saja. Ya. Kemudian mengenal letak kota kabupaten. Kalau ini mana ini mengenal? Ya ada mengenal letak juga ada, tentang alam ada, keanekaragaman budaya, kearifan lokal ada, mata uang. Ya sama untuk yang bagian pemahaman ini ya IPAS-nya. Kemudian kita lihat keterampilan prosesnya. Berarti di fase ini mengamati fenomena sama, mempertanyakan dan memprediksi, ya sudah. Kalau sama bisa jadi ini Grafindo juga sudah pakai ya yang baru. Tapi tidak, tadi di sini kan menganalisis. Jadi ini memang 033 ya, yang ini kan memahami. Kalau konten tidak ada perubahan, ya kan? Konten tidak ada perubahan di fase B. Hanya kata kerjanya Perencanaan melakukan ya kompetensi ya KKO-nya aja. Proses dan menganalisis data bentuk tabel. Evaluasi dan refleksi. Untuk fase B
Jadi kontennya sama. Konten itu materi ya Bu ya. Jadi aman, materinya di buku perlu kita ajarkan semua. Tinggal kompetensinya. Kalau kompetensinya di sini menganalisis, kita cukup sampai di memahami saja. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang C atau ada yang seperti ini untuk IPAS? Nggak ada. Kelas itu tinggi. Coba Bu, Ya. untuk PAI Oh boleh untuk PAI. 22 coba. 25. Halaman 22. 25. Baik, kita akan bedah tentang PAI ya. Fase C ya Pak ya. Oh ini udah fase D, ya lewat. Itu Bu. Kita lihat di sini fikih peserta didik memahami puasa sunnah zakat ya kan, infak sedekah. Kalau kontennya itu sama ya kan, sampai hadiah saja. Jadi fikihnya Bapak Ibu yang wajib menyampaikan ke anak fase C ini saja. Kalau di sini banyak ya kan, karena dia pakai CP yang lama. Kenapa Bu Sulis, kenapa CP-nya berubah lagi? Karena dievaluasi lagi. Anak SD itu kompetensinya itu sebenarnya nggak harus tahu yang banyak, ya kan? Tapi yang dasar-dasar saja, materi esensial. Jadi ini dirampingkan lagi ke materi esensial, ya kan? Materi esensialnya dia paham zakat fitrah, infak, sedekah, begitu kan ya? Kemudian hadiah, makanan minum halal dan haram. Sementara di buku komplit ya Pak ya, ada haji umroh begitu. Nah, jadi yang dilakukan Pak siapa tadi namanya? Pak Amarullah. Ya Pak Amarullah. Yang penting ini dulu tersampaikan, baru nanti yang fikih ini tersampaikan semua. Kalau ada waktu boleh masuk ke haji dan umroh. Begitu. Nah itu disisihkannya di CP juga Bu. Jadi ini kan CP lama 033. Sementara yang ini adalah CP baru 032 tahun 2024. Kalau tadi kan 033 2022 gitu kan. Nah, yang wajib anak SD fase C itu sudah belajar yang ini. Jadi memahami tentang puasa sunnah, zakat, infak, sedekah, hadiah, makanan halal dan haram. Sementara di sini kan ada haji dan umroh, ada kurban, gitu kan ya. Nah, yang utama disampaikan yang ini. Kalau masih ada waktu atau pas insidental, kan nanti ada Idul Adha gitu-gitu kan, sampaikan saja juga, gitu. Tapi yang menjadi penilaian pokok ini saja, gitu. Lebih sedikit kan ya, ulangannya jadi yang ini aja. Kalau yang ini hanya tambahan informasi saja. Gitu, bedanya begitu. Tapi tetap diajarkan saja. Khawatir nanti juga kan orang tuanya, Pak ini di buku ada, kenapa gak diajarin? Tapi Bapak penilaiannya cukup yang ini saja. Lebih sedikit Bapak mengolahnya, gitu. Jadi ini untuk pengetahuan penambahan materi saja. Oke. Kemudian yang fikih sama ya Pak ya. Sudah dilihat ya, fikih itu kalau fikih apa? Fikih muamalah. Oh ini dibedakan fikih ibadah, fikih muamalah. Bapak Ibu, nih kalau buku yang beredar itu kan dia cuman fikih saja di kelas 5. Fikih kalau di semester apa ini? Semester 1, semester 2-nya apa? Sama, ya kan? Mestinya, Bapak Ibu mestinya kelima elemen ini masuk di setiap tahunnya. Jadi setiap tahun, aku bilang lagi Pak. Tadi berapa Pak? 25. Iya coba, terbiasa.
Bapak Ibu, mestinya anak kita itu setiap tahun ada materi akidah yang dia ingat juga gitu. Kalau ini kan cuman fikih saja. Oh, ini ada bukunya sendiri. Oh, ini berarti kalau di sini mata pelajarannya fikih, akidah beda-beda ya. Ya, alhamdulillah. Kirain saya ini PAI-nya ini saja. Alhamdulillah ya. Artinya semua. Jadi dalam 1 tahun ya. Kalau di tempat saya pakainya PAI berarti mencakup ya fikih, akidah. Kemarin ada pertanyaannya gini Bu, itu kan di elemennya nggak ada bahasa Arab ya Bu? Nah, Kan kita ada bahasa Arab, nah dia Nah. tanya CP-nya di mana gitu. Kalau CP bahasa Arab, Nggak ada. kemudian kalau bahasa Inggris ada ya. Itu kita membuat sendiri Pak. Jadi acuannya sesama bahasa. Elemennya ada 4. Jadi ada membaca, mendengar, menyimak dan berbicara. Elemennya itu. Tinggal nanti Bapak arahkan. Kalau bahasa tadi nomor berapa Bu? Tadi kita udah catat bahasa Indonesia nomor berapa tadi? Kelas 10. Oke, 110. Iya. Jadi elemennya Pak sama, bahasa Arab pun elemennya ini. Kita buat yang kelas 1. Kelas 1 kita lihat tadi, kelas 1 itu kan butuhnya dia mengenal identitas diri. Ya kan? Berarti dia bisa menyebutkan anggota tubuh dalam bahasa Arab misalnya. Jadi kalau materi yang muatan dari sekolah itu lebih enak kita membuat sendiri. Cara membuatnya bagaimana? Membuat CP-nya berarti tulisin dulu. Pada akhir fase A, anaknya mau bisa apa nih? Bahasa Arab Pak siapa tadi? Pak Aspi. Aspi. Oke. Pak Aspi, untuk bahasa Arab fase A, Bapak anaknya targetnya mau bisa apa? Jadi tentukan titik akhirnya dulu. Jadi titik akhirnya ini. Pada akhir fase A, anak-anak bisa apa saja Pak? Atau dilihat ada bukunya tidak? Kalau bahasa A itu Indonesia Pak. Saya fase C. Fase C, oke. Fase C ya kita ganti. Usaha dulu nggak apa-apa. Oke, yang fase A dulu. Oke. Ada bukunya. Nah, kalau ada bukunya lebih mudah. Kalau tidak ada bukunya, guru yang membuat sendiri. Gitu. Jadi pada akhir fase A, anak misalnya mengenal bagian-bagian tubuh bahasa Arab. Berarti kita tuliskan peserta didik memahami bagian-bagian tubuh bahasa Arab, memahami angka dalam bahasa Arab, begitu kan? Nah, nanti pembelajarannya ada 4 elemen. Membaca, menyimak, mendengar, dan berbicara. Begitu. Jadi acuannya kalau bahasa sesama bahasa, tadi bahasa Indonesia ya. Boleh Bu? Nah, ini di sini sudah ada Pak, menyimak, ya kan? Berbicara, memirsa. Oh, ini membaca ya. Belum menulis berarti ya ini ya. Menulis terakhir. Oh ada. Ini dari bahasa Arab bukunya dari belakang ke depan. Oke. Ya, jadi elemennya 4. Di situ sudah jelas. Ya, mampu mendengarkan komponen bahasa seperti fonem, kata, intonasi. Ini sudah enak. Sudah enak. Iya. Kalau CP kan sudah dari materi gitu. Kalau bahasa Arab tidak ada dari Kemendikbud, jadi bebas berkreasi. Ya, kalau tidak ada buku, cara bikinnya tadi pada akhir fase A, anak dapat memahami kosakata dalam bahasa Arab mengenai anggota tubuh, angka, warna, buah, nama-nama hewan misalnya. Itu kalau membuat sendiri. Tapi kalau sudah ada buku, ini lebih enak lagi. Di sini sudah disebutkan di menyimak itu ada berapa kompetensi. Mendengarkan saja, oh kontennya yang banyak ya nih. Ada topik perkenalan, ada tentang keluarga, ada tentang hobi, rumahku, warna buah.
sudah, ya sudah banyak. Ini mudah, tinggal nanti ATP-nya sudah ada perangkatnya juga kan berarti. Ya. Jadi tinggal dilihat kalau di sini kompetensinya berarti TP-nya memahami, ya kan, tentang identitas diri, keluarga, perkenalan, ya kan, hobi, begitu. Berarti yang kelas 5 fase C sudah bisa dipahami kan ya dari situ ya. Tapi Boleh lihat bukunya? Ya. Nah ini di Bapak Ibu, kan kalau kita menggunakan buku, kadang-kadang sesuai nggak sih dengan kemampuan murid kita? Ya. Ya, jadi tugas Bapak Ibu adalah tadi menganalisis. Kalau di sini materinya tentang ide pokok. Jangankan dia nanti bisa nulis paragraf dalam bahasa Arab, ya kan? Ngomong sepatah aja belum, berarti tinggal diturunkan saja. Tugas kita menyesuaikan dengan kebutuhan murid kita. Kalau secara administrasi perangkat ya bisa digunakan saja, tapi tadi perlu disesuaikan, begitu ya. Nah ini misalnya dia yang menyimak itu memahami ide pokok terhadap teks bahasa Arab, begitu ya. Memberi tanggapan, nah mungkin bisa yang membuat tanggapan sederhana. Nah jadi kita bisa turunkan yang pokok mau kita ajarkan ke murid adalah dia bisa memberi respon sederhana. Nah itu mungkin. Kalau sampai dia tadi ya menulis di sini apa? Penghasilan paparan kosakata tentang tata bahasa, konteks, anggota tubuh. Kalau menulisnya per kata masih bisa, ya kan? Mufrodatnya masih bisa gitu ya. Kalau dia sudah sampai narasi, tapi kalau Bapak bisa mengajarkan sesuai yang di sini mah alhamdulillah. Kalau tidak, ya berarti kita perlu turunkan sedikit. Atau ketika memilih buku, kita bisa lakukan tim kurikulumnya siapa? Nah, Mudaira, berarti Mudaira yang seleksi bukunya, gitu kan ya? Mudaira yang seleksi bukunya, gitu. Iya kan, yang seleksi bukunya. Maksud saya kalau bahasa Arab karena bukan bahasa ibu ya, minta di download aja. Iya, iya. Sebatas anak-anak mufrodatnya sampai berapa kan itu tidak berhasil. Jangan sampai ke kalimat banyak ada gitu. Ya. Ke bawah. Dan ini bisa, kalau ini sama ya, Grafindo juga. Iya, Grafindo. Ya, barangkali mungkin. Ya, jadi mungkin bisa untuk bahasa Arab bisa ditelaah buku yang lain gitu kan, tugas kurikulum untuk menelaah buku-buku yang mau dipakai murid gitu ya, yang kira-kira sesuai. Tapi kalau misalnya ya terlanjur memakai ini gitu nggak masalah gitu kan ya. Ya, tinggal kita aja gurunya yang tadi mengkondisikan sesuai kebutuhan murid gitu. Jangan sampai orang tuanya juga puyeng gitu ya. Ini gimana? Ya kan? Nah, bisa atau misalnya ya sekolah membuat modul sendiri. Pak siapa? Pak Aspi, Pak Amarullah buat modul sendiri ya, diajukan ke kepala sekolah. Jadi uang bukunya malah larinya ke guru lagi. Iya, jadi kita buat memang sesuai kebutuhan murid kita kalau yang ini gitu. Jadi buat modul, bagi tugas, fase A, modulnya cakupannya ini, nanti dicetak, dicilih, kasih cover kita sendiri, cetak, ya kan? Lebih keren lagi, Albani punya buku khusus ya untuk bahasa Arab. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu, untuk terkait ini ya, tadi perangkat ya untuk ATP berarti sudah bisa dipahami, ya kan? Bagaimana TP-TP-nya. Nah, kemudian untuk modul ajar. Nah, kalau modul ajar secara administratif mungkin sudah dibagikan juga, ya kan? Tapi kita perlu praktek untuk membuat, gitu ya, yang sesuai kebutuhan murid kita dan sesuai di buku. Ayo kita compare dulu lah. Yang ada yang sudah ngeprint modul ajar dari penerbit? Nah, baik. Kita akan compare ya. Tapi Pak Sece, saya nggak bawa bukunya Bu. Ini punya siapa tadi? Nanti numpuk di depan. Ya. Ada situ. Oh di sini ada. Yang kelas 3 aja ada waktunya bagian belakang. Oke, Bapak Ibu kita buka dulu mengingat kembali materi tentang membuat modul ajar.
ya. Jadi konsepnya modul ajar itu merupakan perangkat pembelajaran yang kita siapkan untuk membantu kita, gitu kan ya, dalam mengajar. Bedanya dengan RPP apa Bapak Ibu? Beda atau sama? Hampir sama. Sama ya. Sebenarnya kalau di modul ajar itu ada ditambah-tambahkan saja, tapi sebenarnya intinya sama. Di dalam RPP pun ada apa? Tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran, dan ada penilaian atau assessment. Di RPP maupun modul ajar ada 3 ini, ya kan? Nah, kalau saran saya kita membuat ya tadi yang ringkas, yang intinya ada 3 itu. Jadi kita boleh sudah ngeprint yang dari penerbit, tapi guru buat catatan sendiri, mungkin buku besar begitu ya. Hari ini saya mau ngajar apa sih, kegiatannya ngapain aja. Nah itu perlu membuat seperti itu. Di rencana belajar ya? Ya, rencana belajar. Oh, jurnal harian. Ya, di jurnal harian sama. Jadi guru tahu hari itu mau ngajar apa saja, kegiatannya ngapain saja. Jadi lebih ringkasnya daripada RPP. Iya, bisa. Di jurnal mengajar bisa, ya. Di jurnal mengajar bisa. Nah, ini kita lihat. Jadi komponen modul ajar, komponen yang lengkap, begitu ya. Itu kan ada informasi umum, kemudian ada komponen inti, dan kemudian ada lampiran. Informasi umum itu isinya tentang apa? Tentang identitas sekolah, kemudian tentang kompetensi awal. Kompetensi awal apa Bapak Ibu masih ingat? Kompetensi awal itu adalah kompetensi prasyarat yang harus dimiliki murid sebelum dia masuk ke kompetensi tujuan pembelajaran yang kita tuju. Misalnya, kita tujuan pembelajarannya murid dapat melakukan perkalian 2 digit. Begitu ya. Nah, kompetensi prasyarat atau kompetensi awal yang harus dimiliki murid sebelum dia belajar perkalian itu apa? Kalian 1 digit. Nah, betul, perkalian 1 digit. Kalau sebelum dia belajar perkalian 1 angka, gitu ya, 1 sampai 10 itu, dia perlu paham tentang apa prasyaratnya? Iya, penjumlahan berulang, iya kan, penjumlahan berulang. Seperti itu. Nah, itu namanya kompetensi prasyarat. Kalau dia tujuan pembelajarannya dapat menerapkan makna sila-sila Pancasila di lingkungan kelas, misalnya. Berarti kompetensi prasyaratnya apa? Sila-sila Pancasila. Mengenal atau mengetahui. Kemudian memahami, ya udah bisa menyebutkan. Jadi kompetensi awal itu berarti mundur 1 langkah dari kompetensi yang mau kita ajarkan, gitu ya. Jadi itu namanya kompetensi awal atau kompetensi prasyarat. Kemudian sarana dan prasarana itu kalau dulu kan namanya media, begitu kan ya. Nah, kemudian ada target peserta didik. Target peserta didik itu adalah jumlah murid kita di kelas. Jadi jumlah murid kita di kelas berapa? 30. Anak tipikal atau ada ABK-nya? Tipikal semua. Jadi boleh kita tuliskan target peserta didik kita 30 anak tipikal. Kalau ternyata ada anak ABK-nya ditulis 28 anak tipikal, 2 anak berkebutuhan khusus. Ini yang disebut dengan target peserta didik. Ya. Selain jumlah, itu kita bisa mencantumkan 30. Bapak Ibu guru sudah melakukan asesmen awal ya kemarin berarti ya. Berarti sudah tahu profil murid, gaya belajarnya apa saja di kelas. Dari 30 yang audio, yang visual berapa anak? Anak saya banyak. Yang visual berapa kira-kira? 16. Yang kinestetik? Kelas 6. Ya, boleh disebutkan. Misalnya dari 30 itu yang visual 16, yang kinestetik 5.
5. Oke, berarti yang audio. Audio sisanya itu. Ya, sisanya itu berarti berapa tadi? 16 sama 5, 21 berarti 9. Oke. Nah, selain jumlah tadi Bapak Ibu, boleh dituliskan targetnya itu, ya di modul itu dituliskan kalau ada 16 anak visual, kemudian berapa tadi? 5 kinestetik dan 9 audio, begitu. Jadi target itu selain jumlah juga profil muridnya, gaya belajarnya, ya dicantumkan. Gunanya apa kita mencantumkan? Nanti di program ketika penulisan diferensiasi pembelajaran, di situ akan terlihat, oh ada anak yang seperti ini. Nah, atau begini, selain gaya belajar, jumlah murid, kompetensinya sedang, rendah, atau tinggi. Dari 30 ada 15 kompetensi sedang, 5 murid rendah, misalnya 10 tinggi. Nah, itu kita tuliskan di target peserta didik supaya nanti membuat program pengayaan, berarti untuk anak 10 yang kemampuannya tinggi diberikan pengayaan. Itu diferensiasi pembelajarannya, ya. Kemudian terkait dengan model pembelajaran yang digunakan. Jadi kalau di kurikulum Merdeka, model pembelajaran yang disarankan adalah problem based learning berbasis masalah, kemudian project based learning, ya kan? Kemudian discovery learning. Nah, kita mau lihat modul yang diberikan oleh penerbit, begitu ya. Model pembelajarannya apa, Bu? Contextual learning. Oke, bisa. Yang penting cooperative learning, maksudnya yang dia memadukan ya beberapa macam metode, tidak hanya sekedar gurunya ceramah, kasih tugas, tanya jawab, selesai, begitu ya. Nah, kita nanti akan kupas ya, lihat pekerjaannya apa saja. Kemudian di komponen inti ya, di komponen inti itu ada tujuan pembelajaran. Nah, jadi dicantumkan tujuan pembelajarannya. Kalau modul itu untuk 1 hari atau boleh untuk beberapa pertemuan. Boleh 1 hari atau beberapa kali pertemuan, Bapak Ibu? Beberapa pertemuan. Ya, boleh buat 1 kali, berarti selembar aja modulnya, gitu kan ya. Boleh untuk beberapa kali pertemuan, berarti ada 4 lembar, misalnya 4 kali pertemuan. Berarti Bapak Ibu udah buat modul untuk sebulan, misalnya. Begitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya bagaimana Bu Sulis? Kalau dia hanya untuk 1 kali pertemuan, tentu tujuan pembelajarannya yang mungkin dapat kita capai itu 1 atau 2 tujuan pembelajaran. Tapi kalau beberapa kali pertemuan boleh ditulis ada 6 tujuan pembelajaran. Nanti pertemuan 1 kita tulis lagi tujuan pembelajarannya apa. Pertemuan 2 apa, begitu ya. Kemudian pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna itu yang bagaimana Bapak Ibu? Ya, menerapkan manfaatnya belajar untuk kehidupan sehari-hari itu apa? Misalnya materi IPA terkait dengan siklus tadi ya, siklus air. Manfaatnya dengan memahami siklus air, murid bagaimana? Ya, dapat memahami proses ya siklus air yang ada di alam ini, gitu ya. Manfaatnya. Jadi dia bisa memperkirakan apa? Memperkirakan manfaat air. ya, memperkirakan manfaat air, memperkirakan cuaca ya, siklus itu berpengaruh. Itu manfaatnya untuk sehari-hari, pastikan itu disampaikan ke murid. Ya, jadi murid nggak ngapain sih Bu kita belajar kayak gini, manfaatnya bagus itu kalau ada murid yang tanya kayak gitu ya. Jadi kita perlu jelaskan. Di sehari-hari kita menemui siklus air, ya apa itu air yang ada di kolam, kemudian ada di sungai, itu kena sinar matahari menguap, begitu, ya menguap. Sudah mengamati belum misalnya siapa yang rumahnya lewat sungai begitu. Sungainya kalau di musim yang kemarau bagaimana, banyak menguapnya gitu kan. Kalau di musim hujan bagaimana, airnya penuh Bu, misalnya begitu ya. Kemudian pertanyaan pemantik pernah saya kupas juga di sini. Pertanyaan pemantik bagaimana?
kita berikan anak-anak ya pertanyaan yang bermanfaat untuk mengeksplor, begitu kan ya, pemahaman dia. Jadi kalau kita mau mengajarkan tentang siklus air, nggak ujuk-ujuk selamat pagi, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Tidak, kita bisa ceritakan dulu. Tadi Bu Sulis berangkat ke sini lewat sebuah sungai. Nah, sungainya, nah tadi kan kita ceritakan dulu. Atau gunakan tayangan video. Nah, ya kan tayangan video. Nanti tanya dari video yang ditayangkan insight learning apa. Nah, kira-kira apa yang kalian lihat hikmah dari video tadi? Itu Bu, kekeringan. Kenapa terjadi kekeringan? Airnya menguap. Nah, baru kita kaitkan kalau kita mau belajar tentang siklus air. Jadi dia akan tahu dengan lingkungan sekitarnya. Tidak hanya membaca di buku, melihat di gambar saja, gitu kan dia. Ini loh siklus, tapi ketika diajak ngomong sama orang tuanya, ya tentang fenomena alam yang sebenarnya itu materi siklus, dia nggak paham, gitu ya. Nah, kemudian ada persiapan pembelajaran. Ini hampir mirip ya dengan tadi ya yang dibutuhkan apa saja ketika persiapan. Ada misalnya kertas HVS, begitu ya. Ada perlengkapannya, boleh dituliskan di situ. Kemudian kegiatan pembelajaran berarti ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian ada asesmen, penilaiannya. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Nah, ini perlu dituliskan sebagai bagian dari diferensiasi pembelajaran. Kemudian ada refleksi peserta didik dan guru. Refleksi itu gunanya untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita tahu hari itu kita mengajar anak-anak bagaimana perasaannya. Sudah dilaksanakan kan ya? Setiap di kelas kita tanya selesai pembelajaran, bagaimana perasaanmu belajar di IPAS hari ini, di mata pelajaran IPAS hari ini? Seru Bu, gitu kan ya? Misalnya seru, alhamdulillah senang. Apa yang kamu dapat? Oh tadi belajar tentang perubahan wujud. Ternyata dari es batu kalau didiamkan dia akan mencair. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian tanyakan ada kendala tidak ketika pembelajaran. Aku gagal Bu, ini percobaannya aku nggak paham misalnya. Nah, kita jadi tahu kalau dia ternyata masih belum paham dengan materi yang kita sampaikan hari itu, kita bisa mengevaluasi diri. Berarti besok saya harus pilih strategi pembelajaran yang lain ya supaya anaknya paham begitu. Kemudian yang terkait dengan lampiran ya, lampiran itu ada LKPD. Nah, LKPD ini boleh dituliskan adalah LKPD yang ada di buku paket yang mau dikerjain halaman berapa, gitu ya, dituliskan. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Kemudian ini berarti buku pegangan guru, buku pegangan murid, gitu kan ya. Kemudian ada glosarium, ya kata-kata penting yang hari itu didapat oleh anak-anak. Misalnya tadi tentang siklus, apa itu siklus, gitu kan ya. Kemudian daftar pustaka. Intinya di dalam sebuah modul itu cukup 3 saja. Yaitu apa saja? Cukup apa saja? Ya, itu lengkap, modul secara lengkap. Tapi seorang guru bisa disebut sudah membuat modul ada 3 komponen. Apa saja? Tujuan pembelajaran, kegiatan, dan asesmen. Kalau sekarang ditambahin satu lagi ada medianya, gitu ya. Bapak Ibu menyiapkan media? Alhamdulillah ya. Oke. Yuk kita ice breaking dulu sepertinya ya. Sebelum kita mengupas modul yang ada dari penerbit. Boleh Pak, judulnya apa Pak? Namanya Pak? Diamo. Ya, boleh bantu di. Oh itu udah yang banyak. Itu udah yang
Kita berdiri ya. Semangat. Sepertinya sudah agak pusing ya. Agak nangis. Ciki-ciki belum tuh ya, ciki-ciki deh. Sekarang Memegang di depan. Beliau lagi maju Beliau. Ini juga harus buat. Nggak connect gitu. Oh, nggak connect ya? Terus bagaimana? Connect ulang. Udah nih. Belum masuk. Ini ya. Semangat dulu, chicken dance master. Ada atau dari situ saja? Amalu chicken dance Belum nyambung. makanya Karena diputus. Begitu dia kalau mau baru suka lama. Kalau mau lama cepatnya. Kenalan dulu dong. Oh, ini bapak saja, dari bapak saja. Belum. Oke, saya matikan ya bluetooth saya. Pendensnya sama. Sama. Boleh ya coba pendens. Kemudian Ya itu udah nyambung juga. Iya ini tapi nyambung tapi nggak bisa pak. Saya matikan aja ya. Dari bapak aja ya. Tadi bapak lagi. Oke. Get Good Night Electric. Jangan biarkan nyamuk dan asap Jangan tadi dikuncikan. Belum siap tadi. Udah. Kursi gede. Udah. Udah pak. Udah nyambung. Bapaknya mulai apa? Kuliah maju kuliah. Kuliah maju. Iya. Mana? Ini nyambung saya. Iya bapaknya nggak apa-apa gambarnya dari sini. Iya.
ya, modul yang ada di sini ya Bu ya. Modul ajar yang ada dari penerbit. Oke. Ini dari mana nih bukanya? Boleh. Oh, yang Bapak Ibu, di modul penerbit begitu kan ya. Ini informasi umum, nama penyusun ada, nama sekolah ada, kemudian tahun ajaran, fase, alokasi waktu dan jumlah pertemuan. Nah, di sini dicantumkan capaian pembelajaran. Sebenarnya capaian pembelajaran itu tidak wajib dicantumkan karena CP itu kan banyak dan ini sepertinya tidak semua CP untuk yang ini ya. Biasanya banyak ini CP kan banyak ya. Ya. Hanya satu elemen ya. Nah, jadi untuk CP itu tidak dicantumkan di modul ajar ya. Tadi kita lihat komponennya begitu kan ya. Tapi kalau ini sudah terlanjur gimana ya, nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau mau diedit, berarti CP-nya perlu dihilangkan, ya, karena memang tidak ada. Kemudian terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sebenarnya adanya di informasi inti, gitu ya. Kalau ini kan di informasi umum, ya kan? Nah, jadi kalau tujuan pembelajaran nanti adanya di komponen inti, ya di sini udah dicantumkan, tidak masalah. Kata kunci, ya, ini tambahan, ya, opsional, ya. Kalau melihat rujukan dari Kemendikbud tidak ada kata kunci, adanya glosarium. gitu ya. Ya kan? Adanya glosarium. Kemudian profil pelajar Pancasila ya dicantumkan begitu ya. Nah ini juga kalau untuk 9 pertemuan dicantumkan ke 6-6-nya boleh begitu ya. Nah ini dimensinya kurang 1 ya, kreatif. Nah, tapi boleh 5 saja yang dicantumkan boleh karena ada 9 kali pertemuan. Bisa jadi ketika pertemuan pertama cuman dimensi 1-2 ya kan. Jadi dimensi profil apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian gotong royong, kreatif, ya kan, nalar kritis, mandiri, begitu ya, berkebinekaan global, ya. Jadi 6 ini boleh dicantumkan 9 kali pertemuan nggak masalah. Yang penting benar-benar kuat. Tadi ya yang sudah saya sampaikan, di pembelajaran perlu benar-benar kita instalasi anak supaya mandiri. Kalau misalnya dia ada pekerjaannya bekerja kelompok, kemudian ada kegiatan menggunting, tapi dia minta tolong temannya diguntingin dong, berarti kan mandirinya belum dapat, gitu kan ya? Atau dia belum ya menyimpan perlengkapannya setelah selesai itu belum dia simpan sendiri, masih butuh bantuan orang lain. Nah itu artinya dia belum mandiri. Berarti mandiri perlu kita instalasi di kelas kita beberapa kali pertemuan. Ya, pastikan ketika kita mengajar tidak hanya sampai materi, tapi bagaimana kita itu juga mengamati karakter murid kita. Oh si A kalau ada temannya butuh bantuan cepat banget. Nah itu kita jadikan catatan bagi kita karakter murid. Oh ternyata setelah kerja kelompok anak A belum mau beres-beres bantuin temennya, dia masih nggak bergerak, begitu kan ya. Sementara tadi bergotong royong itu kita bekerjanya bersama-sama, bekerja bersama-sama dari awal pekerjaan dimulai sampai akhir. Pastikan ada kegiatan beres-beres itu setelah mata pelajaran
bersih-bersih semuanya gitu. Gimana? Oh iya, gimana? Boleh diceritakan. Saya sama sekali tidak mau. Nah, itu menjadi catatan kita Bapak Ibu. Ya jangan sampai di kelas kita 1 tahun dia tetap aja masih segitu. Jadi tujuan kita menjadi pendidik tidak hanya tadi sekedar menyampaikan konten. Itu sebabnya ada profil pelajar Pancasila. Jadi kalau dia tidak mau bergerak, kita perlu cari tahu, ya kan? Komunikasikan dengan orang tuanya di rumah kira-kira seperti ini atau tidak. Ada anak yang di rumah dia bergerak kayak gangsing, di sekolah diam aja, gitu kan ya? Kita perlu cari tahu, ya kan? Ini penyebabnya apa? Oh berarti dia masih percaya dirinya kurang, gitu kan ya? Dia masih takut sama lingkungan sekitarnya, bisa jadi. Nah kita perlu bangun dia. Ya jangan sampai 1 tahun ya masih begitu aja dia, nanti naik ke kelas berikutnya, lapor ke guru berikutnya masalahnya masih sama dengan kelas 1-2 gitu ya misalnya. Jadi itu karakter itu memang perlu kita perhatikan. Budaya antri itu juga perlu kita perhatikan. Jadi karakter itu benar-benar Bapak Ibu sebenarnya ini bisa di breakdown lagi ya dari 6 dimensi itu. Dari gotong royong itu misalnya kita bisa lihat empatinya kepada temannya bagaimana. Ada temennya jatuh, dia cuek aja, gitu kan ya. Malah diketawain satu kelas. Itu jadi PR loh buat kita bagaimana membuat karakter anak-anak kita itu tidak tertawa di atas penderitaan orang lain, gitu kan ya. Nanti bahaya sampai dewasa dia suka melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah itu kita perhatikan. Ya, jadi di pembelajaran itu jadi catatan kita. Kalau perlu ada satu buku yang guru sediakan bagaimana mengamati karakter murid tadi dari 6 dimensi tadi. Kalau bisa di breakdown lagi, mandirinya itu ada empati, tolong gotong royongnya itu ada empati, kasih sayang, tolong menolong, itu kita amati. Karena kadang-kadang guru lebih fokus adalah materi, tersampaikan, nilai anak-anak bagus tanpa tadi kurang memperhatikan ya, bukan tidak peduli, kurang memperhatikan gitu kan ya, bagaimana karakter A, karakter B. Ketika ditanya, murid satu kelas memang sulit sih ya, muridnya berapa tadi? 30 ya? Ya, 30 hafal semua Bu namanya? Hafal, ya kan? Pastikan kita juga memahami, kadang-kadang yang diingat oleh guru adalah anak yang low sama anak yang tinggi tadi. Yang sedang-sedang itu lupa teramati gitu kan ya, karena dianggap aman. Nah, tapi bagaimana kita tadi dengan adanya ya asesmen diagnostik begitu kan ya, kita tahu profil murid di kelas kita. Bagaimana kegemarannya. Ya kalau kita sudah bisa menyatu dengan murid, kegemaran mereka kita tahu, karakter kebiasaan mereka kita tahu, alhamdulillah itu berarti mereka akan merindukan gurunya di kelas, begitu ya. Ya ketika Anda anak yang tiap hari tempat minum, pensil atau apa ketinggalan, mamanya tiap hari WA, nyaman gak sih Bu? Kita ini guru tadi pengasuh di kelas ya kan, jadi gurunya nyari-nyari setiap hari punya anak yang ketinggalan. Nah itu perlu kita bangun di kelas, bagaimana sikap disiplin bertanggung jawab dengan barang-barang sendiri, itu perlu dibangun banget. Jangan sampai guru capek dengan hal-hal tadi gitu kan ya, udah sampai di rumah, baru dia sampai di rumah mau urus keluarga ditanyain, Bu buku A ketinggalan deh. Ya kan ya, itu kita alami bersama dan saya juga mengalami gitu. Nah artinya yang perlu kita ubah di kelas itu apa? Pembiasaan. Pembiasaannya bagaimana? Tadi setiap masuk kelas, mengawali kelas, kita sampaikan prosedur kita di kelas, aturan kita di kelas, ya kan? Sebelum pulang kita kasih pijakan mereka. Sebelum baca doa, pastikan semua barang sudah masuk di tas, tidak ada yang ketinggalan. Itu perlu kita soundingkan berkali-kali. Kita bertanggung jawab dengan barang kita, ya kan? Nah itu kita sepakati supaya anaknya nggak bakal ketinggalan terus, gitu, ya kan? Karena kalau tidak kita bangun, ya kita sendiri yang capek gurunya, gitu kan ya. Kemudian misalnya anak gaduh atau berantem terus di kelas, ada nggak? Nggak ada ya, alhamdulillah. Ada.